Welcome to Disease Notes by Mastermind Study. Hari ini kita akan membahas salah satu penyakit katup jantung, yaitu adalah stenosis katup mitral atau mitral stenosis atau yang sering disingkat sebagai MS. Kali ini kita akan membahas segi pendekatan klinis sampai ke terapinya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lanjut lewat mind map-nya. Pertama, kita akan bahas mengenai pendekatan klinis untuk kasus MS. Nah, kita mulai dari anamnesis. Gambaran klinis dari mitral stenosis akan bergantung pada derajat beratnya stenosis itu sendiri. Semakin berat stenosis, maka semakin berat gejala berkaitan dengan peningkatan tekanan atrium kiri dan vena pulmoner. Gejala yang paling dini adalah dyspnea dan penurunan kapasitas latihan. Pada kasus MS ringan, dapat ditemukan sesak apabila pasiennya melakukan aktivitas. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan tekanan atrium kiri bersama dengan peningkatan aliran darah menuju jantung yang terinduksi oleh latihan, serta adanya peningkatan laju jantung yang semakin memperburuk kondisi pasien. Pemicu lain yang dapat memunculkan gejala sesak antara lain adalah demam, hipertiroid, anemia, kehamilan, tachyarrhythmia seperti atrial fibrillation, stres emosional, dan hubungan seksual. Pada kasus MS yang berat dengan area katup yang semakin kecil, maka sesak dapat muncul saat istirahat. Keluhan lain antara lain adalah ortopnu dan PND, mudah lelah, gagal jantung kanan apabila sudah terjadi MS lebih lanjut, dan hipertensi pulmoner dengan tampilan adanya distensi vena jugular, hepatomegali, asites dan edema perifer, serta adanya suara sengau yang disebabkan oleh adanya penekanan dari nervus laryngeus recurrens oleh pembesaran arteri pulmoner ataupun pembesaran atrium kiri. Diagnosis MS juga dapat diperkirakan apabila muncul komplikasi seperti atrial fibrillation, tromboemboli, endokarditis infektif, dan atau hemoptysis. Pada pemeriksaan fisis, klinisi akan menemukan beberapa tanda khas untuk mitral stenosis, yang antara lain adalah ditemukannya adanya tapping dari ventrikel kanan saat dilakukan palpasi dikarenakan adanya peningkatan tekanan ventrikel kanan. Kemudian apabila dilakukan auskultasi jantung, maka pada MS ringan kita akan menemukan adanya bunyi jantung S1 yang mengeras. Suara yang keras ini dipicu oleh tingginya gradien tekanan antara atrium dan ventrikel yang menjaga bagian daun katup yang mobile untuk secara luas terpisah saat diastol. Maka saat onset sistol, kontraksi ventrikel akan secara tiba-tiba dan keras, sehingga ada terjadi penutupan daun katup yang secara bersamaan dari posisi yang relatif masih jauh, dan dampaknya terjadi prominensia bunyi jantung S1. Pada MS tahap lanjut, intensitas bunyi jantung S1 mungkin akan normal atau bahkan berkurang, akibat adanya penebalan dari daun katup, kalsifikasi, sehingga daun katup menjadi kurang mobile. Gambaran utama dari auskultasi jantung pada kasus mitral stenosis adalah ditemukannya opening snap, di mana opening snap ini ditemukan mengikuti bunyi jantung S2. Opening snap disebabkan oleh adanya tegangan yang secara tiba-tiba terjadi dari chorda tendinae, serta adanya daun katup yang stenotik pada pembukaan katup yang abnormal. Interval antara bunyi jantung S2 dan opening snap berbanding terbalik dengan derajat keparahan mitral stenosis. Semakin berat mitral stenosis, maka semakin tinggi tekanan atrium kiri dan semakin dini katup untuk dipaksa terbuka saat diastol. Opening snap diikuti oleh murmur decrescendo yang frekuensinya rendah, yang disebut sebagai diastolic rumble. Hal ini disebabkan oleh adanya aliran turbulensi di sepanjang katup yang mengalami stenosis selama diastol. Semakin berat derajat stenosis, semakin lama murmur terjadi karena aliran darah semakin terhambat. Saat dekat dengan akhir dari diastolik, kontraksi dari atrium kiri pada pasien dengan irama sinus akan menyebabkan gradien tekanan antara atrium kiri dan ventrikel kiri untuk meningkat kembali, sehingga murmur secara singkat menjadi lebih keras saat kondisi yang disebut sebagai presystolic accentuation. Pengerasan terakhir dari murmur tidak terjadi jika ada atrial fibrillation dikarenakan kontraksi atrium yang tidak efektif. Pada beberapa kasus dengan gagal jantung kanan akibat mitral stenosis yang berat, ternyata juga dapat memicu regurgitasi trikuspid, sehingga terjadi pembesaran ventrikel kanan. Murmur diastolik decrescendo di sepanjang linea sternalis kiri dapat muncul bersama dengan regurgitasi aorta, yang biasanya terkait keterlibatan dari patologi reumatik di daun katup aorta, ataupun juga bisa bersamaan dengan regurgitasi pulmoner, yang disebabkan oleh hipertensi pulmoner terinduksi oleh mitral stenosis itu sendiri. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada kasus mitral stenosis antara lain adalah pemeriksaan elektrokardiografi, yang biasanya dapat ditemukan adanya left atrial enlargement dan bahkan right ventricular hypertrophy apabila sudah terjadi hipertensi pulmoner. Foto polos toraks dapat ditemukan adanya left atrial enlargement, redistribusi vaskular paru, edema interstisial, Kerley lines, dan right ventricular hypertrophy disertai prominensia dari arteri pulmoner. Ekokardiografi merupakan pemeriksaan utama dengan menemukan gambaran abnormalitas dari katup mitral, seperti adanya penebalan katup ataupun fusi dari komisura-komisura yang ada. Akan tetapi kita juga bisa menemukan adanya pembesaran atrium kiri, trombus intrakardiak, dan pembesaran ventrikel kanan.
Selanjutnya adalah pembahasan mengenai tata laksana yang dapat diberikan pada kasus stenosis mitral. Terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan adalah restriksi asupan garam. Terapi farmakologi ini terdiri dari terapi diuretik untuk dapat memperbaiki gejala akibat kongestif vaskular. Kemudian dapat juga diberikan terapi dengan agen kronotropik negatif seperti beta blocker, sisibinol dihidropiridin seperti diltiazem dan verapamil, dan juga digoxin yang ditujukan untuk meningkatkan waktu pengisian ventrikel kiri dan menurunkan gejala selama aktivitas fisik. Antikoagulan juga dapat diberikan untuk pencegahan tromboemboli, di mana dapat diberikan pada pasien MS dengan kriteria berikut, seperti atrial fibrillation, memiliki trombus atrium, ataupun ada riwayat emboli sebelumnya. Apabila MS berat dan simptomatik, maka diperlukan terapi intervensi. Intervensi yang dapat diberikan antara lain adalah percutaneous balloon mitral valvuloplasty, yang diberikan pada pasien dengan kerusakan yang belum lanjut, tanpa adanya mitral regurgitation dan tanpa adanya trombus dari atrium kiri. Yang kedua dapat dilakukan open mitral valve komisurotomi. Oke, itu merupakan pembahasan mengenai aspek etiopatogenesis dan juga patofisiologi dari mitral stenosis. Semoga bermanfaat. Thank you and see you next time.